Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, banyak pria usia 50 tahun ke atas mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Tubuh terasa lebih cepat lelah, respon tubuh tidak lagi secepat dulu, dan gairah seksual perlahan menurun. Sebagian besar pria menganggap ini hal yang wajar karena usia. Padahal, dari sudut pandang medis, kondisi ini sering berkaitan dengan perubahan hormon, aliran darah, kualitas tidur, serta gaya hidup yang berlangsung bertahun-tahun. Di sesi ini, saya Dr. Adara, saya akan menjelaskan kenapa penurunan gairah seksual pada pria 50 plus sering terjadi tanpa disadari. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, dan apa saja yang masih bisa diperbaiki secara logis dan medis. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu pria memahami tubuhnya sendiri. Pak, sebelum lanjut, aku mau kenalan dulu nih. Tinggal di mana dan umur berapa sekarang? Biar aku bisa sesuaikan tipsnya sama kondisi Bapak semua. Tulis di kolom komentar ya. Sekarang saya mau bicara lebih jujur, Pak. Masalahnya bukan cuma soal umur. Masalahnya adalah banyak pria 50 plus tidak sadar bahwa sistem tubuh yang berperan dalam fungsi seksual sudah melemah pelan-pelan. Awalnya kecil, nyaris tidak terasa. Ereksi tidak sekuat dulu, butuh waktu lebih lama untuk siap. Durasi lebih pendek. Gairah ada di kepala, tapi tubuh seperti telat merespons. Dan yang paling sering terjadi, pria memilih diam. Pak, fungsi seksual pria tidak rusak semalam. Tidak ada pria yang hari ini normal, besok langsung nol. Yang terjadi itu bertahap. Respon tubuh melambat, gairah lebih sering hilang, kepercayaan diri menurun, mulai menghindar dari keintiman. Lalu pria berkata dalam hati, "Yah, sudahlah, capek." Padahal itu bukan capek biasa, itu alarm tubuh. Ini fakta yang jarang diakui. Banyak pria 50 plus masih punya keinginan seksual, masih ingin dekat dengan pasangan, masih ingin merasa utuh sebagai pria. Tapi tubuhnya tidak mendukung. Dan ini penting, ini bukan masalah cinta, bukan karena pasangan tidak menarik. Ini murni masalah sistem tubuh pria. Ereksi dan gairah seksual itu bukan sekedar niat. Itu hasil kerjasama. Hormon testosteron, pembuluh darah, saraf, metabolisme, dan kualitas tidur. Kalau satu saja terganggu, fungsi seksual ikut terdampak. Dan kabar buruknya, Pak, fungsi seksual adalah bagian pertama yang dikorbankan tubuh saat sistem mulai melemah. Testosteron pria memang turun seiring usia, itu normal. Tapi yang bikin masalah besar adalah testosteron turun, otot jarang dipakai, lemak perut naik, stres kronis, tidur rusak. Kombinasi ini membuat hormon pria jatuh lebih cepat dari seharusnya. Efek yang paling cepat terasa, fungsi seksual melemah. Sekarang saya sebutkan kebiasaan yang sering dianggap sepele. Tidur larut tapi bangga masih kuat. Duduk terlalu lama, jarang bergerak. Makan tinggi karbo, rendah protein. Perut membesar tapi dianggap wajar. Stres dipendam, emosi ditekan. Semua ini langsung memukul sistem seksual pria. Masalahnya, kebiasaan ini dilakukan setiap hari, setiap tahun. Ini bagian sensitif, Pak. Banyak pria berpikir yang penting bisa berdiri, urusan selesai. Padahal, obat kuat bukan solusi kesehatan seksual. Itu hanya bantuan sementara. Kalau akar masalahnya pembuluh darah kaku, hormon tidak dibenahi, metabolisme kacau, lama-lama efek obat menurun, ketergantungan naik, risiko kesehatan meningkat. Ini bukan menakut-nakuti, Pak. Ini realita medis. Pak, dengarkan baik-baik. Pria dengan fungsi seksual sehat biasanya hormon lebih stabil,
Otot lebih aktif, metabolisme lebih baik, mental lebih hidup. Karena seksual pria bukan urusan ranjang saja. Itu indikator kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau fungsi ini melemah, biasanya masalah lain sedang mengintai. Banyak pria 50 plus memilih diam, menghindar, sibuk kerja, pura-pura tidak butuh, daripada jujur ke diri sendiri. Padahal yang sedang dipertaruhkan bukan cuma fungsi seksual, tapi kualitas hidup sebagai pria. Kabar baiknya, Pak, selama jantung masih berdetak, tubuh masih merespons, kamu belum menyerah, fungsi seksual pria masih bisa diperbaiki. Bukan dengan jalan pintas, tapi dengan memperbaiki tidur, mengatur pola makan, mengaktifkan otot, menurunkan lemak, mengelola stres. Ini proses, tapi masuk akal dan terbukti. Pak, kehilangan gairah seksual bukan aib. Yang jadi masalah adalah mengabaikannya. Tubuh pria 50 plus masih bisa membaik, masih bisa merespons, masih bisa hidup penuh kalau kamu berhenti berbohong pada diri sendiri. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah kamu mau terus hidup dengan tubuh yang pelan-pelan melemah atau mulai merawat tubuhmu supaya tetap utuh sebagai pria sampai tua? Keputusan itu, bro, ada di kamu. Saya Dr. Adara. Jaga kesehatan Bapak, karena tenaga Bapak masih sangat berharga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan klik subscribe supaya tidak ketinggalan tips baru untuk kesehatan pria 50 plus. Sampai jumpa, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.